Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan juga semoga selalu bahagia. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini aku mau share lagi teman-teman tentang cerita aku gimana bisa gajian di YouTube. Jadi gimana perjuangan pertama kali bikin channel YouTube, terus sampai sekarang bisa gajian. Insya Allah bisa tiap bulan ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi pertama-tama aku tuh bikin channel YouTube tuh di tahun 2020, pas waktu itu pandemi, terus aku juga hamil gede teman-teman. Aku tuh bingung banget, serius aku tuh mau ngapain gitu ya. Waktu itu juga ada usaha sih, aku waktu itu jualan masker, karena waktu itu momen pandemi juga. Terus karena aku juga nganggur kan waktu itu, kalau misalkan pas nggak ada orderan aku bingung gitu mau ngapain. Akhirnya aku tuh iseng-iseng bikin video gitu kan, pas waktu itu pertama kali kalau nggak salah aku tuh bikin hand sanitizer gitu DIY sendiri pakai bahan-bahan yang ada gitu, karena waktu itu hand sanitizer itu bener-bener lagi langka, terus beli di supermarket tuh juga susah banget, makanya aku waktu itu DIY sendiri gitu. Aku rekam terus aku share ke YouTube. Terus alhamdulillah juga ada yang nonton. Oh ternyata nggak sesulit ini gitu, aku tuh mikir gitu. Ternyata ada yang nonton juga, aku kira tuh bener-bener nol, nggak ada yang nonton gitu. Nah setelah itu aku masak kayak gitu, aku rekam. Dan teman-teman tahu nggak, waktu pertama kali aku nge-YouTube itu tuh nggak punya HP yang bagus, bener-bener HP kentang yang aku pakai gitu kan. Dan itu kameranya udah blur, terus juga memorinya udah nggak muat buat nyimpen video beberapa pun gitu kan. Akhirnya aku pakai kameranya suamiku, kok kamera sih, aku pakai HP suamiku gitu. Jadi suamiku tuh libur kerja waktu itu, sempet banyak di rumahnya kan karena pandemi gitu, banyak WFH-nya gitu. Akhirnya aku selalu pakai HP suamiku pas nganggur, bener-bener pas dia nganggur teman-teman. Jadi kalau suamiku pas tidur siang atau apa tuh aku langsung buru-buru record aja gitu. Nah setelah itu aku setahun nge-YouTube teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin, itu aku bisa dimonetisasi. Aku tuh bisa pengajuan monetisasi gitu loh. Waktu itu tahun 2020, 2021, 2022 tuh syarat monetisasi itu masih sama ya menurut aku kayak 2019 ya, 1000 subscriber, 4000 jam tayang kayak gitu. Terus juga verifikasi 2 langkah dan lain sebagainya. Dan singkat cerita, alhamdulillah semua tuh dimudahkan teman-teman. Kayak prosesnya itu aku bener-bener cari tahu di YouTube-nya Kak Adlina, maaf, itu bener-bener udah lengkap banget. Teman-teman bisa cari tahu itu kalau masih bener-bener pemula ya. Karena kalau dibilang pemula, aku ini juga udah lumayan lama gitu ya, walaupun gajiannya juga baru-baru beberapa bulan ini gitu. Tapi dibilangnya ya masih pemula, karena waktu itu 2022 itu aku selama setahun lebih itu aku nggak nge-YouTube sama sekali. Aku nggak bikin video, aku nggak buka YouTube, aku nggak apapun. Aku tuh sampai takut gitu, ini YouTubeku tuh masih bisa dipakai apa enggak gitu, karena alhamdulillah udah dimonetisasi sih, tapi aku tuh takut gitu kalau kehapus atau gimana gitu, karena aku bener-bener belum tahu gitu kan. Terus akhirnya semuanya dimudahkan, kayak pin Google AdSense kayak gitu tuh datang dengan tepat waktu semuanya, maksudnya nggak berlama-lama gitu loh teman-teman. Tuh bingung gitu mau gimana bagi waktunya, kalau aku record video nanti anak aku gimana, karena aku hidup di kontrakan kan, jadi aku jauh dari mertua, jauh dari orang tua kayak gitu-gitu. Makanya aku sempat berhenti lama banget. Terus aku lanjut lagi nge-YouTube itu di 2022 akhir kalau nggak salah ya. Itu aku tuh ngupload lagi gitulah, pokoknya aku rutin ngupload lagi karena aku juga pengen dapat penghasilan lagi kan, biar dolarnya naik, terus aku juga bisa gajian gitu maksudnya. Di bulan keberapa aku nge-YouTube, baru dapat sebulan apa 2 bulan aku nge-YouTube, aku rutin upload video setiap seminggu sekali kayak gitu, aku tuh dapat dismonet teman-teman. Jadi YouTube aku tuh udah nggak dimonetisasi lagi gitu loh. Itu aku sedih banget sih, maksudnya ini bingung gimana cari solusi dan lain sebagainya dari videonya orang-orang kayak gitu. Dan ternyata tuh butuh waktu teman-teman, jadi ada persyaratan gitulah supaya bisa monetisasi lagi. Dan jangan lupa ya teman-teman, kalau misalkan nge-YouTube itu harus satu tema, jadi jangan dicampur-campur. Terus juga jangan upload video yang dari platform lain. Aku tuh dulu punya kesalahan, aku tuh upload short, karena waktu itu kan udah ada penghasilan di short.
itu aku upload dari video TikTok gitu, dan itu tuh aku bodoh banget gitu, maksudnya kok kepikiran gitu ya, kenapa nggak video-video ori aja gitu, karena aku belum tahu tipsnya, aku juga belum tahu ilmunya waktu itu. Jadi aku upload, akhirnya yaitu aku kena pelanggaran banyak banget. Terus akhirnya yaitu dismonet selama beberapa bulan. Aku nunggu, itu tuh masih pengajuan lagi ulang kayak awal gitu loh teman-teman, kayak awal pengajuan monetisasi gitu, dan itu nunggu waktu lagi. Tapi nggak apa-apa, karena nggak sia-sia dong waktu aku cari subscriber awal-awal itu. Masa aku mau berhenti sekarang juga gara-gara aku dismonetisasi gitu kan. Akhirnya aku berjuang lagi, aku nunggu. Jadi selama itu aku juga masih upload video sih, aku rutin juga, cuman nggak ada dolar gitu kan. Tapi nggak apa-apa, tapi ya walaupun nggak ada penghasilan gitu, walaupun padahal waktu itu yang nonton lumayan banyak gitu kan, tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Hitung-hitung untuk menghidupkan YouTubeku aja, biar orang-orang tuh, biar video-video aku tuh nggak tenggelam banget gitu loh teman-teman. Terus akhirnya alhamdulillah selama nunggu 4 bulanan kalau nggak salah itu, videoku bisa dimonetisasi lagi dan ada dolarnya lagi tuh, aku bersyukur banget. Terus habis itu aku rutin bikin videonya. Aku takut banget pakai musik-musik yang nggak jelas, karena kadang-kadang ada tulisan no copyright padahal ada gitu, ada hak ciptanya gitu. Jadi harus benar-benar diteliti lagi ya teman-teman. Aku yakin aku sharing-sharing kayak gini tuh teman-teman udah banyak yang lebih tahu ya, tapi mungkin ada beberapa teman-teman yang pemula banget terus mau menyerah. Jangan gitu ya, kalau kita udah minat terus juga udah terjun di dunia ini, ngapain gitu kan menyerah. Hitung-hitung di video YouTube itu kita bisa menyimpan kenangan-kenangan kita di masa lampau, terus bonusnya kita dapat penghasilan gitu kan ya teman-teman. Karena kalau untuk orang-orang yang kayak aku gini, nggak dikenal publik, terus juga bukan siapa-siapa, kalau mau ngejar penghasilan juga nggak akan mungkin ini ya, nggak akan mungkin bisa muluk-muluk gitu loh. Makanya positifnya itu kita bisa nyimpen memori di YouTube, terus juga itu sebagai bonus aja gitu. Tapi ya tetap diusahakan ya. Oh iya, aku juga mau ngasih tips teman-teman itu, selain jangan upload video dari platform lain, itu juga harus setema ya, karena kalau videonya campur aduk itu YouTube kayak mau ngasih rekomendasi ke orang-orang juga bingung gitu, ini video tentang apa kayak gitu. Pokoknya satu tema aja gitu, terus dibikin semenarik mungkin, kayak thumbnail, terus juga kayak bio, kayak apa ya, kalau aku sih kualitas video atau editan sih masih standar banget ya, cuman aku usahain untuk nggak melenceng jauh lah dari dulu gitu, karena aku punya pengalaman kan, aku kena teguran copyright itu ya, itu aku benar-benar jadiin pelajaran banget. Makanya sekarang aku pengen videonya ori aja, yang biasa-biasa aja, insya Allah juga ada kok peminatnya gitu, alhamdulillah. Dan gimana kok aku bisa sampai gajian gitu ya, karena di YouTube itu, jadi gajinya tuh jangan terkecoh ya teman-teman. Gaji di Google AdSense sama di YouTube dashboard itu beda gitu, di YouTube Studio. Kalau di YouTube Studio tuh seolah-olah banyak gitu, padahal itu masih estimasi gitu. Yang jelas-jelas kita terima itu adalah di YouTube, di Google AdSense gitu. Pokoknya kita cek aja di situ. Jadi setiap tanggal 11-an, tanggal 11 sampai 15 itu biasanya akan masuk gitu kan. Nah, itu yang akan masuk ke rekening kita gitu, dan minimal masuk ke rekening kita itu adalah $100, yaitu 1.300.000. Kalau udah mencapai itu bakalan otomatis ditransfer ke rekening kita gitu. Tapi kalau belum ada, ya dia masih tertahan di Google AdSense dan dia nggak akan kemana-mana, dia akan bertambah terus kalau misalkan kita bisa konsisten upload videonya. Ini aku share video kayak gini, ini bukan bermaksud apa-apa ya teman-teman, karena ada beberapa teman-teman tuh yang nanya gitu, penghasilannya berapa, terus bagaimana gitu kan. Kalau untuk teman-teman yang lebih berpenghasilan banyak tuh banyak banget, tapi kalau untuk sebagai pemula yang bukan siapa-siapa, terus nggak menyerah dengan keadaan, ya aku akan ngasih semangat gitu, karena aku juga bukan siapa-siapa. Viewer juga masih standar-standar aja, belum banyak yang nonton, tapi aku nggak mau nyerah gitu loh. Aku pengen konsisten terus, karena aku juga pengen ngumpulin jam tayang supaya bisa gajian gitu kan. Ya hitung-hitung kita nggak rugi apa-apa kok teman-teman, kita bisa upload video, terus ditunggu aja nanti insya Allah jam tayangnya tuh nambah-nambah terus kayak gitu. Dan gaji aku pertama itu sekian ya. Pertama kali aku dapat gaji di YouTube, dan itu senengnya bukan main. Pokoknya aku tuh kayak
Ya ampun, aku tuh jadi inget nge-flashback dulu pandemi, terus aku tuh bikin video nggak ada yang nonton dan lain sebagainya. Terus ini gimana, bisa nggak ya aku tuh gitu. Yang aku nggak tahu sama sekali tentang peraturan YouTube itu aku cari tahu sendiri. Pokoknya semangat lah gitu untuk dengerin orang-orang yang udah pakar di YouTube gitu. Dan alhamdulillah akhirnya bisa di titik udah bisa gajian, walaupun belum bisa tiap bulan kayak yang lain, tapi insya Allah kalau misalkan bisa lebih dirutinkan lagi, kualitas dan lain sebagainya juga bisa ditingkatkan lagi, insya Allah yang nonton juga lebih banyak ya teman-teman. Dan aku juga berterima kasih banget untuk teman-teman yang udah support, yang udah mau nonton video-video aku. Semoga memberi manfaat ya, semoga nggak percuma aja nonton video aku gitu kan. Semoga ngasih inspirasi aja. Kalau misalkan tinggal di kontrakan kecil mungil itu tuh juga bisa berkarya gitu, walaupun kadang-kadang aku tuh record video tuh bingung loh teman-teman, mentok sana mentok sini. Jadi aku tuh kalau misalkan mau ngambil angle yang banyak itu tuh nggak bisa karena udah habis gitu tempatnya. Kontrakan aku ini tuh cuma 4 kali 2,5 meter. Bayangin itu di dalam udah ada dapur, di dalam itu juga udah ada kamar mandi yang luasnya juga lumayan gitu kan. Jadi aku serba terbatas gitu, tapi dengan keterbatasan itu insya Allah kalau misalkan kita mau berusaha adalah ya jalan gitu. Dan juga alhamdulillah dengan YouTube kadang-kadang itu rezekinya nggak cuma dari YouTube loh teman-teman. Kita bisa dapat endorsement, terus juga kita bisa dapat teman-teman yang sefrekuensi kayak gitu. Itu bonusnya. Aku rasa gitu dulu video aku yang bercerita tentang YouTube channel aku ini. Pokoknya buat teman-teman yang penasaran bisa tanya aja di kolom komentar, karena aku juga bingung mau ngejelasin apa lagi. Teman-teman yang lebih pakar tentang YouTube tuh banyak, kayak Kak Adlinya itu. Pokoknya intinya aku mau ngasih semangat aja sih buat teman-teman yang YouTuber pemula kayak aku gini. Nggak ada sesuatu yang instan, kita tuh butuh proses gitu. Tapi sembari proses itu kita tuh kayak ya udah dijalanin aja gitu, nggak usah dipikir penghasilan. Pokoknya positifnya kita bisa menyimpan memori-memori yang telah lampau itu di YouTube channel kita. Jadi suatu saat kita bisa setel lagi kayak gitu loh teman-teman. Dan untuk kualitas video, untuk HP yang belum profesional, aku juga masih pakai HP jadul teman-teman. Dan ya udah nggak apa-apa, ternyata dengan HP jadul dan juga segala keterbatasan tempat tinggal pun juga bisa gitu loh bikin YouTube channel gitu loh. Dan aku juga masih dalam masa pengembangan atau supaya YouTube channel aku tuh bisa lebih berkembang lagi gitu. Aku minta doa dari teman-teman dan juga makasih supportnya. Pokoknya mohon maaf kalau misalnya omongannya jadi muter-muter dan gak berbobot. Pokoknya semangat terus, intinya konsisten terus, belajar terus supaya kualitas videonya kita juga semakin baik. Terus juga video-video kita tuh ada manfaatnya gitu loh untuk subscriber kita kayak gitu. Udah ya, terima kasih yang udah nonton. Semoga rezekinya kita buat teman-teman semua semoga dilancarkan dan juga berkah terus. Nggak ada rezeki haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Terus juga bersyukur terus, dijauhkan dari sifat kufur. Terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.